Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Auraza Cayaning dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas B, semester 3, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Izin untuk merepresentasikan ujian tengah semester Tafsir Hukum Peradilan yang berkenaan dengan penegakan hukum. Apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum ialah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Tentu dengan adanya penegakan hukum ini salah satu pendukungnya yaitu aparat, dengan adanya aparat hukum. Nah, aparat hukum ini sendiri menjadi salah satu bagian utama dalam penegakan hukum di sebuah negara, terutama di Indonesia sendiri, yang mana hal ini terdapat 5 pilar penegak hukum, antara lain yang pertama kejaksaan, yang kedua kehakiman, yang ketiga advokat, dan yang keempat lembaga kemasyarakatan, dan yang kelima kepolisian. Nah, dari kelima lembaga penegak hukum ini memiliki wewenang dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum ini sendiri juga dipertegas dalam sebuah tafsir Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 135, yang mana artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Adanya surat An-Nisa ayat 135 ini memerintahkan kepada umatnya agar menegakkan keadilan. Dengan kata lain, tegakkanlah persaksian itu secara benar, meskipun bahayanya menimpa diri sendiri. Jika kamu ditanya suatu perkara, maka katakanlah yang sebenarnya, meskipun mudaratnya ini nanti kembali kepada dirimu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyebab lemahnya penegakan hukum. Pasti disebabkan karena beberapa faktor tertentu, yaitu yang pertama, adanya intervensi dari pemerintah atau pihak lain terhadap putusan pengadilan. Yang kedua, aparat penegak hukum yang memang kurang profesional dan berintegritas dalam tugasnya masing-masing. Yang ketiga, sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai. Yang keempat, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Selanjutnya, maka kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita dalam meningkatkan adanya penegakan hukum yang lemah dari sebelumnya, yaitu upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan peningkatan kemampuan agar terciptanya aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Yang kedua, perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum. Dan yang keempat, sanksi dan hukuman bagi aparat-aparat penegak hukum yang melanggar aturan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus dari pelanggaran penegakan hukum yang ada di Indonesia, yaitu dengan pelaku yang bernama Aulia Pohan, yaitu mantan Gubernur Deputi Bank Indonesia, yang mana beliau ini tersandung dengan dakwaan kasus korupsi permasalahan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, yaitu senilai 1 miliar rupiah, di mana permasalahan Aulia Pohan ini akhirnya majelis hakim pengadilan melakukan tindak pidana korupsi dengan mengganjar tuntutan pidana 4,5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Nah, usai dilakukan dakwaan tersebut, akhirnya Aulia Pohan ini menerima remisi pada tanggal 18 Agustus 2010. Akhirnya Aulia Pohan ini resmi bebas bersyarat dengan membayar semua denda kepada pemerintah, kepada negara khususnya, setelah menjalani masa tahanan 1 tahun 9 bulan. Jadi inilah salah satu contoh kasus penerapan pelanggaran penegakan hukum yang dilakukan oleh Aulia Pohan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.